Aduh, astagfirullahaladzim, maaf Mbah, maaf Mbah. Astagfirullahaladzim, maaf Mbah. Assalamualaikum. Maaf punten. Mbah siapa? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Iya, Mbah. Perkenalkan saya Tarto, Mbah. Tarto dari Cilacap. Ya, kami mohon maaf bila mana kedatangan kami membuat tidak nyaman panjenengan, mengusik panjenengan, maaf. Iya, baik. Kalau Mbah sendiri siapa namanya? Nggih. Nggih. Iya. Baik. Jadi begini, Mbah. Saya jauh-jauh dari Cilacap datang ke sini, yaitu tujuannya lagi dalam perjalanan tadabur alam, tadabur diri melalui alam, maksudnya ngangsuka weruh dari setiap yang dijabarkan oleh alam semesta ini, dari segala penciptaan Tuhan. Katanya itu di setiap tempat itu selalu memberikan sebuah pitutur yang baik. Nggih, alhamdulillah baik. Iya. Kalau diizinkan, Mbah, apakah saya boleh untuk menanyakan sesuatu pada panjenengan? Iya. Nggih. Baik, berarti jenengan seorang kiai. Alhamdulillah, ini seorang kiai ternyata. Begini, Mbah. Sebelum saya ke sini itu mendapatkan informasi itu cerita-cerita orang kalau orang melakukan ritual bertapa di tempat ini ataupun hanya duduk diam, di sebagian besar itu mendapatkan sebuah, kalau orang sini namanya wisik ya. Wisik itu petunjuk ide dalam pikirannya, sehingga kehidupannya itu berkembang. Itu sebenarnya itu wisik itu dari mana, Mbah? Apakah dari dirinya sendiri ataukah dari panjenengan yang memberikan sebuah wejangan gitu, Mbah? Nggih. Nggih. Oh, baik. Kita disuruh untuk tenang dulu, untuk melenturkan batinnya, tenang dulu, santai dulu, dan beliau akan menjelaskannya. Nggih, Mbah, siap, Mbah. Kula insyaallah siap mendengarkan pitutur panjenengan. Nggih. Leres. Nggih. Mahkotipun gimana, Mbah? Bisa diperjelas lagi, Mbah? Iya. Nggih, siap. Insya Allah saya akan mencoba untuk memahami ini, Mbah. Mudah-mudahan saya bisa betul-betul memahami. Jadi kurang lebihnya ini, teman-teman. Jadi bahasa beliau yang menyampaikannya, orang-orang selalu mendapatkan sebuah ide di sini dan kehidupannya berkembang pesat. Ternyata gini, ada
JPS batin ya. Jadi kayak semacam bahasa sekarang itu JPS, bahasa sekarang. JPS batin kita harus diaktifkan. Dan di sini bisa aktif. Sehingga apa? Nanti rezeki itu akan menemukan jalurnya. Kebahagiaan yang lainnya akan menemukan jalurnya. Nah, kita sendiri lah yang harus mengaktifkan JPS itu, JPS batinnya. Selama ini kita menutupnya, menutup dengan rasa khawatiran, ketakutan, ataupun kecemasan dan lainnya itu, sehingga menutup JPS batin kita karena ini sudah ada perangkat yang namanya JPS dalam diri kita yang sudah dikaruniakan Tuhan. Setiap manusia ada. Nah, ini tinggal diaktifkan saja. Nah, kita tanyakan lagi kepada baik, kira-kira apakah ada jalan yang mudah untuk mengaktifkan JPS ini? Nggih, Mbah, apakah ada jalan yang mudah, Mbah, maksudnya untuk mengaktifkan JPS di setiap manusia, Mbah, sehingga bisa mudah ditemui oleh rezeki itu? Nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih, siap-siap. Jadi teman-teman, untuk mengaktifkan jalur rezeki, JPS ya, jadi mengaktifkan JPS maksudnya, maka rezeki akan menemukannya. Tapi kita harus mengaktifkannya tadi. Dengan cara apa? Dengan cara percaya penuh, tenang, rileks, ataupun legowo, plong ya. Dengan plong, hatinya legowo plong, itu namanya bersyukur. Yang kedua, hilangkan ketakutan, hilangkan kekhawatiran, lepas totalitas, sama halnya itu tadi mengaktifkan JPS batin akan memancar, sehingga akan ditemui oleh rezeki tadi, sehingga kitalah yang akan dikejar-kejar rezeki, bukan kita yang mengejar-kejar rezeki. Ternyata simple, kita harus mengaktifkan JPS batin kita. Nih, nggih, Mbah. Nggih. Berarti orang-orang yang kesini itu betul-betul karena mereka itu bisa aktif JPS-nya sehingga menemukan ide, gitu, Mbah. Menemukan ide sehingga usahanya ketemu, jalur rezekinya ketemu, gitu, Mbah. Baik, Mbah, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Baik. Kita disuruh untuk nanti menyebarkan ini bila orang-orang yang membutuhkan ilmu ini maksudnya. Baik, Mbah. Berarti tidak harus dalam tempat ini pun, ketika kita bisa mengaktifkan JPS ini, berarti bisa bisa aktif nih, Mbah. Bah, alhamdulillah. Nggih. Baik. Jadi kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Kula pangapunten, insya Allah ilmu ini akan saya sebarluaskan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka kehidupannya akan semakin berkembang, semakin sukses. Nggih. Amin. Assalamualaikum. Rahayu. Astagfirullahaladzim. Masuk berarti bukan, Bu? Iya. Tapi beliau katanya seorang kiai katanya. Tapi udahlah. Yuk, yang penting kita sudah mendapatkan ilmunya, pengetahuan tadi disampaikan bahwa kita itu harus bisa mengaktifkan JPS batin kita yang tanpa kita sadari. Jadi gini, JPS batin kita selama ini kita tutup dengan rasa ketakutan dan mengatakan nggak mungkin, ataupun rasa kekhawatiran dan sebagainya itu. Yuk kita sekarang untuk aktifkan JPS batin kita, sehingga kitalah yang akan dikejar-kejar oleh kebahagiaan hidup, dikejar-kejar oleh rezeki. Yuk, lewat sini aja yuk, bisa. Luar biasa, ini alam semestaku yang indah, yang serasa bisa mengalami surga. Inilah teman-teman, ternyata dalam cerita-cerita yang samar-samar tadi kita bisa memetik sebuah hikmah pelajaran. Ya, jadi bukan berguru pada setan, bukan berguru pada hantu, ataupun berguru pada simbol rekso, tetapi ini ilmu alam, ilmu yang alami, yang natural. Bahwasanya tadi ternyata dalam diri setiap manusia itu ada JPS batin, ya, sehingga tersambung ke servernya, ke server semesta, ke server rezeki. Jadi rezeki akan mencari JPS yang aktif, akan mengejar JPS yang aktif. Untuk itu mungkin selama ini yang rezekinya susah, mungkin JPS-nya belum diaktifkan. Nah, JPS batin kita mari kita aktifkan totalitas. Jangan pernah ragu-ragu, kita lepaskan semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua luka batin, dan semua kegelisahan hidup
dan kita tenang, percaya penuh, pasti Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Jadi tenang, sama halnya mengaktifkan GPS batin kita. Selalu bersyukur, adem, ayem, tenteram. Mudah-mudahan kalian memahami kalimat tadi dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang makmur, orang-orang yang disukai banyak orang dan berkelimpahan serta terkabul semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.